Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas topik mengenai manajemen keamanan informasi. Pertemuan ini kompetensi dasarnya memahami ruang lingkup sistem manajemen keamanan informasi. Capaian pembelajarannya mengetahui, mengerti, dan memahami data dan informasi. Dan juga pengetahuan. Yang kedua, mengetahui keamanan informasi dan pengelolaan jaringan. Yang ketiga, menjelaskan pengertian dan ruang lingkup sistem manajemen keamanan informasi. Data, menurut Pandit tahun 1992, hasil observasi langsung terhadap suatu kejadian yang merupakan perlambangan yang mewakili objek atau konsep dalam dunia nyata. Di sini ada kata kunci yaitu observasi langsung. Sehingga dalam konteks ini, Pandit lebih menitikberatkan pada sesuatu yang sifatnya empirik atau berhasil terobservasi. Ralston dan Rayleigh dalam Kamiti 2004 halaman 314, data didefinisikan sebagai fakta atau apa yang dikatakan sebagai hasil dari suatu observasi terhadap fenomena alam. Dari sini terlihat juga bahwasannya Rayleigh lebih menekankan pada fakta, atau apa yang dikatakan sebagai hasil dari observasi. Jadi data lebih bersifat empiris. Selanjutnya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, data keterangan yang benar dan nyata. Jadi dari sini kita terlihat bahwasannya keterangan data merupakan hasil observasi dalam bentuk apapun, baik itu dalam bentuk keterangan maupun dalam bentuk suara ataupun dalam bentuk penglihatan atau yang berhasil kita lihat, apapun yang berhasil diserap oleh indera kita dalam bentuk aslinya disebut sebagai data. Yang kedua, informasi. Menurut KBBI, penerangan, pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu, keseluruhan makna yang menunjang amanat yang terlihat dalam bagian-bagian amanat itu. Jadi pengertian ini, maka informasi lebih menitikberatkan pada makna yang menunjang amanat. Artinya, juga ada unsur penerangan, artinya dari data tersebut sudah mengandung makna yang bisa lebih berkualitas atau lebih tinggi tingkatannya daripada data. Sedangkan pengetahuan itu lebih ke arah bagaimana di sini diinformasikan segala sesuatu yang diketahui atau kepandaian, dia mempunyai titik-titik dalam bidang teknik, dia mempunyai pengetahuan. Artinya di sini dari makna tadi kita bisa mengambil sesuatu yang diketahui atau kepandaian atau hikmah, sehingga sebenarnya pengetahuan lebih tinggi dari informasi karena pengetahuan merupakan hasil ekstraksi dari informasi dan informasi merupakan hasil ekstraksi dari data. Kita tahu saat ini informasi sudah menjadi sebuah komoditi yang sangat penting, bahkan ada yang mengatakan bahwa saat ini kita berada dalam situasi di mana masyarakat sangat tergantung terhadap informasi atau kita sebut information based society, apalagi dengan era big data saat ini di mana informasi menjadi sebuah kebutuhan yang utama dari seluruh kegiatan manusia. Kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat menjadi sangat esensial. Dari sini terlihat bahwasanya interaksi antara manusia sebagai individu maupun dalam bentuk sekelompok manusia dalam bentuk organisasi, baik organisasi itu swasta maupun organisasi pemerintah, itu sangat tinggi kebutuhannya terhadap data atau kebutuhan mengakses informasi, sehingga dari sini terlihat kita sadari bahwa kita cermati bahwa interaksi inilah yang mengakibatkan ada timbulnya peluang. Karena interaksi yang sangat masif inilah, maka hampir setiap detik
setiap detik ya, data selalu diakses, digunakan ya, lalu didistribusikan, diolah dan seterusnya oleh baik individu maupun organisasi. Flashback lagi tahun 1988 ya, pernah ada kejadian keamanan sistem Miles and Mail dieksploitasi oleh Robert Tappan Morris ya, sehingga melumpuhkan sistem internet. Nah, kegiatan ini dapat diklasifikasikan sebagai denial of service attack. Nah, ini adalah salah satu awal-awal ya, di masa-masa awal bagaimana karena luapan informasi yang ada di depan kita atau yang kita hadapi sehari-hari ya, itu juga memancing kegiatan-kegiatan ya untuk memanfaatkan celah-celah keamanan seperti kejadian tahun 1988 ini. Diperkirakan biaya yang digunakan untuk memperbaiki hal lain yang hilang itu sekitar 100 juta US dollar. Ya. Nah, di sini tahun 1990 Morris dihukum hanya denda 10.000 dolar. Ya, dari sini terlihat bahwasanya hukum masih belum mampu untuk melihat ya lebih detail atau lebih cermat terhadap dampak kerugian, karena secara fisik memang tidak terlihat ya, tetapi jika dikuantifikasikan dalam bentuk nilai, maka ternyata kerugian atas kejadian tersebut lebih besar ya ketimbang apa yang diperkirakan secara fisik. 10 Maret 1997, hacker dari Massachusetts ya berhasil mematikan sistem telekomunikasi sebuah airport lokal, sehingga memutuskan komunikasi di kontrol tower dan menghalau pesawat yang hendak mendarat. Ini juga merupakan salah satu serangan yang cukup membahayakan ya bagi keselamatan manusia. Dari survei Information Week USA, 1271 sistem atau jaringan manajer jaringan, hanya 22% yang menganggap keamanan sistem informasi sebagai komponen penting ya. Jadi kita lihat di masa-masa awal, manajer jaringan ya memiliki kepedulian, awareness terhadap keamanan sistem informasi itu masih rendah ya, sehingga ini juga akan menimbulkan problem masalah keamanan sistem informasi. Atau dengan kata lain, kebanyakan ya kesadaran akan masalah keamanan informasi masih rendah. Kalau dilihat di situ 22% berarti hampir 78% yang menganggap keamanan sistem informasi itu tidak penting. Definisi keamanan informasi, Finkel dan Spafford ya. A computer is secure if you can depend on it and its software to behave as you expect ya. Jadi komputer itu dianggap aman jika memang Anda bisa benar-benar tergantung terhadap komputer tersebut ya. Dan perangkat lunak yang Anda gunakan bekerja sesuai harapan Anda. Ya. Itu yang disebut aman. Artinya Anda sebagai pengguna benar-benar merasa aman ya, baik saat menggunakan komputer itu ya, dan yakin bahwasanya tidak ada data-data yang keluar ya, yang di luar keinginan pengguna. E.J. Simon berpendapat keamanan informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan atau paling tidak mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi. Ya. 10 domain keamanan ya, akses kontrol ya, telekomunikasi, manajemen praktis, pengembangan sistem aplikasi yang digunakan, kriptografi yang diterapkan, arsitektur dari sistem informasi yang diterapkan, pengoperasian yang ada, business continuity plan dan disaster recovery plan, kebutuhan hukum, bentuk investigasi, dan kode etik yang diterapkan, tata letak, fisik dan sistem yang ada. Inilah aspek-aspek yang perlu dibuat semacam daftar ya, sehingga ketika kita ingin memeriksa apakah sebuah sistem itu termasuk aman atau tidak, maka 10 domain keamanan ini bisa juga kita jadikan sebagai daftar pencermatan.
dampak utama dalam keamanan sistem informasi adalah efektivitas dan efisiensi. Ketika terjadi sebuah serangan atau terjadi sebuah insiden yang mengakibatkan sistem itu tidak bekerja sesuai dengan standarnya, maka efektivitas dan efisiensi adalah hal yang pertama akan paling terkena dampaknya. Yang kedua adalah kerahasiaan. Tentu dampak lainnya adalah bocornya rahasia data dan informasi yang dimiliki oleh sistem tersebut. Dan ini tentu sangat membahayakan ya, karena tentu ketika data dan informasi itu diakses oleh orang yang tidak berhak, maka ada kemungkinan data dan informasi tersebut disalahgunakan atau juga digunakan tidak sesuai apa yang ditentukan ya, atau yang diizinkan oleh sistem tersebut. Yang kedua adalah integritas atau keutuhan dari data. Di sini juga ketika keutuhan dari data ini terganggu ya, maka sistem itu akan mengalami kerawanan. Misalnya dalam konteks ini ketika user ID dan password dari sebuah sistem terakses ya, bisa diketahui oleh orang yang tidak memiliki hak, tetapi dia mengakses sesuatu yang bukan haknya. Ini juga menjadi masalah. Terus keberadaan, kepatuhan, dan keandalan. Keberadaan atau ketersediaan ya, ini juga penting. Ketika seseorang mengakses sebuah sistem, harus dipastikan bahwasannya tersedia ya keamanan yang memang dapat melindungi sistem tersebut ya. Dan juga orang tersebut atau seluruh pemangku kepentingan patuh terhadap aturan main ya, baik itu dari sisi perangkat ya, maupun dari sisi alat perangkat, maupun dari sisi pengguna ya, pengguna maupun pengembang. Keandalan juga harus dipastikan bahwasannya sistem yang digunakan itu cukup handal ya, sehingga bisa melayani pengguna tapi dengan tingkat keamanan yang memang terjamin ya. Salah satunya adalah untuk menjamin itu kita memiliki apa yang disebut sistem manajemen keamanan informasi ya, yang merupakan kumpulan kebijakan yang berkaitan dengan risiko terkait teknologi informasi atau manajemen keamanan informasi ya. Konsep ini muncul ya terutama dari ISO 27001. Dengan konsep ini, maka ketika seseorang ataupun organisasi mengikuti aturan-aturan di dalam ISO 27001, tentu diharapkan ya segalanya menjadi transparan, dan ketika ada celah-celah, peluang-peluang sistem itu tidak aman akan lebih terlihat ya, sehingga mudah untuk diantisipasi. Sistem keamanan yang digunakan oleh organisasi saat ini meliputi antara contoh-contohnya misalnya firewall ya, program perlindungan virus, enkripsi, dan lain-lain. Ini merupakan hal yang cukup penting juga ya ketika sebuah sistem ya bisa memastikan bahwasannya firewall yang digunakan dapat melindungi data dan informasi di dalamnya. Juga program perlindungan virus ya, bagaimana antivirus yang digunakan memang handal atau up to date ya, up to date terhadap virus-virus yang terbaru. Enkripsi adalah penyandian, bagaimana data-data dan informasi seperti user ID, password, surat elektronik, dan lainnya memang sudah terenkripsi dengan baik sehingga tidak bisa dibuka ya oleh orang-orang yang memang memiliki niat-niat yang kurang baik. Kalau kita lihat ya di masa depan ya, atau masa sekarang ya, sistem masa depan membutuhkan format standar Extensible Markup Language ya, XML baru, seperti bagaimana XML dienkripsi ya, tanda tangan digital XML ya, sistem manajemen kunci XML untuk menyusun keamanan data. Meski XML dapat memecahkan masalah tertentu, tapi ini juga belum bisa menciptakan 100% ya keamanan jaringan.
Sistem manajemen keamanan informasi, kita tahu kalau keamanan informasi itu sifatnya sangat individual. Sedangkan kalau misalnya seorang ya, kita secara individu memiliki keamanan informasi, tapi ketika individu itu bergabung dalam sebuah kelompok, maka itu dalam sebuah kelompok organisasi, tentu keamanan informasi itu perlu dikelola. Nah, itu yang disebut dengan manajemen keamanan informasi. Nah, ketika pengelolaan itu menjadi lebih besar, tentu pengelolaan secara manual itu menjadi tidak efektif ya, tidak efisien ya, sehingga perlu diotomatisasi dengan menggunakan sistem. Artinya semua manajemen keamanan informasi dikelola secara sistem ya, dengan menggunakan algoritma atau robot ya. Jadi ini terbantu. Nah, sistem manajemen keamanan informasi adalah ya agar dapat mengimplementasikan pengukuran yang tepat ya, demi menghilangkan atau meminimalkan dampak yang mungkin ditimbulkan oleh berbagai ancaman keamanan informasi tentunya. Jadi jelas ya di sini ya, kenapa disebut sistem. Nah, ketika keamanan informasi dikelola untuk individu, maka disebut keamanan informasi. Ketika beberapa kelompok sebuah organisasi ya semakin besar ya, tentu dimasukkan dalam dikelola dengan cara di manajemen, maka disebut manajemen keamanan informasi. Nah, ketika ini menjadi sebuah rutin ya, sebuah rutin dan sangat besar, tentu kalau dikelola dengan orang akan memakan sumber daya yang besar ya, sehingga perlu diotomatisasi dengan cara membuat sistem. Langkah-langkah membangun SMKI, penilaian risiko, pendekatan peran, menyusun kebijakan, penilaian risiko, pendekatan top down, peran fungsional, menyusun kebijakan, menyusun standar, menyusun pedoman dan prosedur. Penilaian risiko keamanan yang diterima organisasi harus dilakukan, yaitu fungsinya untuk mengidentifikasi aset. Ya, aset kita apa? Misalnya aset kita terdiri dari perangkat lunak seperti apa, perangkat keras seperti apa. Dari sana kita bisa juga melanjutkan untuk mengidentifikasi ancaman-ancaman apa yang ada. Misalnya dalam konteks ini, misalnya perbankan. Tentu perbankan sangat tahu ya, ancaman utamanya adalah terhadap kekayaan yang dimiliki oleh bank, yaitu uang. Tentu perbankan akan sangat menjaga ya, bagaimana akan sangat mempertimbangkan risiko-risiko ancaman ketika terjadi pencurian atau pengubahan saldo rekening dari seseorang. Kerentanan ya, titik-titik mana misalnya dari sistem perbankan itu yang paling rentan ya, saat-saat kapan, waktu-waktu kapan ya, dan kontrolnya, dan kontrol untuk mengurangi risiko ya, bagaimana mengontrolnya. Beberapa risiko akan diterima dan prosedur manajemen harus dicapai untuk hal ini. Langkah kedua, top down, pendekatan top down. Tentu di sini pendekatan yang dilakukan dengan cara keputusan oleh manajemen puncak yang harus bisa dilaksanakan oleh struktur yang di bawahnya ya. Sehingga keputusan ini bisa menjadi salah satu infrastruktur perlindungan dari keamanan informasi. Di sini juga disebutkan manajemen harus mendorong budaya perusahaan berbasis pada prinsip-prinsip SMKI. Peran fungsional. Ketika persetujuan manajemen sudah diperoleh, maka peran fungsional harus diidentifikasi. Jadi di sini seorang pimpinan keamanan informasi harus teridentifikasi memiliki dan menguasai ISMS. Information Security Management System. Peran-peran fungsional seperti pengurusan data, pelatihan kesadaran keamanan, dan lain-lain. Menyusun kebijakan ini salah satu langkah yang dilakukan dalam sistem manajemen keamanan informasi. Kebijakan keamanan adalah dokumen yang berisi pernyataan-pernyataan strategis ya, berkaitan dengan keamanan informasi organisasi tingkat tinggi. Dalam konteks ini misalnya sebuah organisasi yang bergerak di dalam bidang keamanan atau memiliki tugas menjaga keamanan
sebuah negara ya, tentu mereka memiliki dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pernyataan-pernyataan strategis ya, memberikan sesuatu keterangan-keterangan mana yang bersifat strategis ya, misalnya strategis dari sisi personel ya, terus strategi dari sisi kemampuan dari personel itu untuk tetap menjaga keamanan. Kata kuncinya adalah kebijakan ini selalu dilakukan dalam rangka mendukung visi dan misi dari organisasi tersebut ya. Agar kebijakan dapat diterima oleh semua pemangku kepentingan, cara pengumuman kebijakan harus pada tingkat tinggi dan selaras. Nah, sehingga baik dengan prioritas maupun tujuan bisnis organisasi. Maksudnya adalah kebijakan harus bisa dipastikan, yang pertama ya, bisa diimplementasikan atau dilaksanakan oleh level yang di bawahnya. Oleh karena itu, pengungkapan kebijakan harus pada tingkat tinggi atau yang bersifat, dengan kata lain, bersifat lebih abstrak. Nah, nanti jajaran di bawahnya mencoba untuk merumuskan ya sesuai dengan leveling dari tugas pokok dan fungsinya. Menyusun standar. Standar ini adalah persyaratan pasti yang harus ditetapkan organisasi agar dapat diikuti oleh seluruh pihak yang terlibat. Ya. Selanjutnya, menyusun pedoman dan prosedur. Ya. Elemen-elemen dalam SMKI ya. Menurut National Institute of Standard and Technology ya, Computer Security Division 2010, peserta ISMS saat ini, ISMS adalah Information Security Management System. Saat ini mencakup kumpulan teknologi yang kompleks, mencakup perangkat keras, perangkat lunak, firmware, mungkin ada lebih lagi, atau manusia dan seterusnya. Proses, sudah ada proses dan orang-orang yang bekerja sama untuk memungkinkan organisasi berkemampuan untuk memproses, menyimpan, dan mengirimkan informasi secara tepat waktu dalam mendukung berbagai misi dan fungsi bisnis. Jadi kalau diperhatikan di gambar ini, ya, kita cermati bahwasannya elemen-elemen dalam SMS yang menurut European Network and Information Security Agency seperti ini ya, di mana di sini yang yang di dalam kotak warna biru ya, ini polisi dan proses ya, ini kebijakan dan proses dari organisasi itu juga akan mendorong manusia ya, dan manusia akan mendorong teknologi. Sebaiknya kebijakan juga akan akan berdampak terhadap teknologi. Nah, teknologi inilah, keseluruhan aspek inilah yang akan cakup ya, akan dilakukan ya, dikontrol atau dievaluasi ya, atau dibuat ya, dibuat standar ya, yang disebut ISMS. Sehingga dengan ISMS ini diharapkan akan terjamin bahwasannya seluruh proses yang ada di dalam organisasi itu, baik berkaitan dengan kebijakan dan proses ya, manusia dan teknologi, itu berjalan ya dengan tetap dalam kerangka keamanan informasi. Pattinson mencatat bahwa sistem manajemen keamanan informasi berfokus pada pengelolaan keamanan informasi dalam suatu organisasi. Ya, di sini nanti kita akan juga dalam pertemuan berikutnya akan membahas lebih detail ya, bagaimana pengelolaan keamanan informasi ya, sehingga dapat menjamin bahwasanya penggunaan data dan informasi dalam organisasi tersebut ya selalu dalam kerangka yang aman, selalu dalam kerangka standar-standar yang memastikan data dan informasi tadi terjaga keamanannya. Dampak jaringan internet pada SMKI. Kita tahu bahwasannya dulu ya, sebelum adanya komputer, informasi disimpan dalam kertas ya, hanya dapat diakses oleh beberapa individu yang berwenang. Namun seiring perkembangan
penggunaan komputer dan jaringan ya, semakin banyak informasi mulai disimpan secara elektronik. Nah, disinilah mulai titik rawan karena berbeda dengan kertas ya, yang sifatnya cenderung stand alone ya, atau mandiri, berdiri sendiri. Maka ketika data itu berubah menjadi elektronik, itu data itu tidak lagi berdiri sendiri, tetapi bersifat lebih fleksibel, tidak terdistribusi, bahkan bisa diakses dari berbagai macam tempat ya. Karena fleksibilitas yang tinggi inilah, maka ada kemungkinan bahwasannya data-data tersebut ya bisa diakses oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Di sini orang yang melakukan hal tersebut biasanya disebut cracker. Ya, cracker dapat dengan mudah memperoleh informasi rahasia dengan memasuki jaringan organisasi melalui internet. Teknik-teknik yang dilakukan macam-macam ya, bisa dengan menggunakan teknik-teknik ya, langsung masuk jaringan ya, secara teknis ya, secara teknologi jaringan komputer, ataupun bisa juga melakukan atau masuk atau mencoba memperoleh informasi ini dengan cara pendekatan social engineering. Selanjutnya, nanti ini untuk bahan pertemuan berikutnya ada triad CIA yang artinya adalah confidentiality, ya, I integrity, dan A availability. Ini akan kita bahas nanti secara detail di pertemuan berikutnya. Tetapi nanti di sini juga kaitan CIA ini sangat berkaitan dengan kerentanan, di mana dalam keamanan informasi kata-kata seperti kerentanan, ancaman, dan risiko sering digunakan untuk menyampaikan makna teknis. Ya, contohnya kerentanan. Kerentanan itu artinya adalah kelemahan dalam prosedur keamanan sistem, desain, implementasi, kontrol, dan lain-lain ya. Kerentanan ini sebagai contoh misalnya sebuah sistem itu akan rentan ketika sistem itu dalam fase maintenance ya. Karena dalam fase maintenance biasanya sistem ditutup ya, down ya. Tetapi pada saat itu juga sistem itu sedang dilakukan pengecekan, pemeriksaan, dan sebagainya. Nah, di sini kerentanan bisa terjadi baik dari luar sistem itu ya, orang luar, maupun dari internal sistem tersebut ya. Ancaman di sini, dengan sendirinya kerentanan yang ditampilkan oleh perangkat tidak menyebabkan hilangnya keamanan informasi untuk operator perangkat. Jadi dengan adanya kerentanan itu terjadilah ancaman. Manajemen risiko secara prinsip adalah bagaimana kita mengatur agar risiko-risiko ini ya bukan untuk dihindarkan, tetapi kita bisa atur sehingga risiko-risiko ini tidak sampai berdampak yang merugikan. Nah, mitigasi risiko berkaitan dengan bagaimana melakukan tahapan-tahapan untuk bisa menjaga atau bisa melakukan mengantisipasi ketika risiko-risiko itu benar-benar dari laten ya menjadi kenyataan. Nah, mitigasi risiko inilah fungsinya, yaitu merencanakan apabila terjadi kejadian A, kejadian B dengan beberapa cara ya. Cara ini maka diharapkan ketika risiko itu memang terjadi, sistem telah mengantisipasi. Serangan langsung pada sistem seperti pada perangkat neuroprostetik itu sendiri mungkin memang biasanya menargetkan perangkat dalam sifatnya sebagai perangkat komputasi elektronik. Misalnya penyerangan melalui virus atau worm computer, atau penggunaan botnet untuk meluncurkan serangan penolakan layanan sehingga sistem menjadi down. Serangan botnet ini bisa dilihat dalam beberapa situs. Ini saya coba mengakses ya, ternyata banyak ya terjadi ya. Lokasinya ya di Indonesia, yang warna merah ini ya, ini ancamannya, severity atau skor kesakitannya ya sampai 50 ya. Lalu waktunya nih, tahunnya ya, ini tahun
2021 ya, 11 bulan 1 2021 ya. Ada kesakitan atau penderitaan yang dihasilkan oleh serangan botnet ini ya. Kategori serangan bisa dalam bentuk serangan elektronik, misalnya bagaimana perangkat neuroprostetik yang sifatnya sebagai sensor elektronik ya, perangkat komputer atau efektor ya. Serangan semacam ini macam-macam gunanya, caranya ya, bisa dengan menggunakan komputer tradisional seperti virus atau worm ya, atau malware atau serangan denial of service, dan macam-macam serangan ya dengan dengan model-model yang terus diperbarui. Ada juga serangan psikologis ya. Contoh serangan hibrid ya. Ini serangan hibrid. Bagaimana di sini dengan melalui jaringan internet ya. Di sini ada serangan honeypot deployment ya. Jadi diberikan semacam tempat madu ya. Di situ ya ada internal network ya, service network ya. Service network itu berkaitan jaringan yang mengelola email, web, DNS dan lain-lain ya. Sedangkan internal network adalah jaringan internal yang biasanya digunakan oleh user untuk mengakses ya. Di sini dicoba dipancing dengan melakukan apa yang disebut sebagai honeypot atau tempat terang madu ya. Baik, sementara ini dulu ya. Tapi sebelum kita tutup, kita ingatkan juga bahwasannya pengantar ini digunakan untuk kita lebih memahami apa itu yang dimaksud dengan data, informasi, ya, juga keamanan informasi. Secara prinsip, perbedaan antara data dan informasi, ya, sudah tahu data paling rendah, ya. Jadi data adalah fakta di lapangan ya, yang dinaikkan ya kualitasnya ya menjadi informasi atau makna dari data tersebut, dan ditingkatkan lagi kualitasnya menjadi pengetahuan atau hikmah atau intisari apa yang kita bisa lakukan, apa yang dapat kita lakukan dengan adanya informasi tersebut ya, tindakan apa yang kita bisa lakukan dengan informasi tersebut. Nah, yang kedua, poin kedua dari pertemuan ini yang kita dapat simpulkan adalah ternyata keamanan informasi ini ya merupakan salah satu aspek yang cukup ya penting untuk diterapkan ya dalam setiap organisasi ya atau setiap individu untuk menjamin bahwasanya data dan informasi yang kita akses benar-benar data yang kredibel ya. Baik, ini adalah daftar pustaka yang digunakan ya, beberapa nanti bisa dibaca atau dicari ya di dalam bentuk digital ya. Ini juga ya Computer Information Security Handbook ya, Pandit ya, Putu Lexman ya, Manajemen Pengetahuan dan Profesional Informasi. Demikian pertemuan kita. Ada pesan dari Plato, bersikap ramahlah, karena setiap orang yang Anda temui sedang menghadapi perjuangan yang berat. Plato. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam sukses untuk semuanya.